Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube pesan kita Atax Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang pemeriksaan dengan data konkret. Apa itu pemeriksaan dengan data konkret? Yuk simak videonya sama-sama. Nah, Direktorat Jenderal Pajak menyebut pemeriksaan dengan data konkret tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 atau PMK Nomor 18 garis miring 2021 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang PPN, PPH, dan juga PPNBM, serta ketentuan perpajakan alias KUP. Nah, di situ disebutkan bahwa pemeriksaan data konkret itu sebenarnya adalah pemeriksaan yang untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan sebagaimana kewajiban perpajakan dalam hal memenuhi kriteria jika terdapat data konkret yang menyebabkan pajak terutang yang tidak ataupun kurang dibayar. Nah, data konkret ini apa sih? Sebenarnya pemeriksaan itu dilakukan bisa jadi karena yang pertama, ketika kita mengajukan lebih bayar dan akhirnya direstitusi, itu juga kita akan diperiksa. Yang kedua, ketika kita mungkin mencabut PKP, itu juga akan menimbulkan pemeriksaan. Yang ketiga, ketika kita mengajukan penutupan NPWP, biasanya kita juga akan mengalami proses pemeriksaan. Nah, tetapi ada pemeriksaan yang juga bukan gara-gara kita mengajukan, tetapi memang gara-gara official assessment, bukan gara-gara kita mengajukan, tetapi gara-gara memang kita dilakukan yang namanya klarifikasi atau konfirmasi data yang bisa jadi itu menimbulkan yang namanya pemeriksaan. Nah, jadi Sobat Atax ketika mendapatkan SP2DK alias surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan, jangan sampai untuk mengabaikan hal itu. Harus segera diklarifikasi data tersebut kepada AR ataupun dengan cara mendatangi AR tersebut, menyampaikannya secara lisan maupun juga kita menyampaikannya secara pembetulan agar memang surat SP2DK tersebut tidak menjadi usulan pemeriksaan. Nah, kita back to the topic, apa itu pemeriksaan dengan data konkret? Data konkret yang dimaksud adalah data yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak berupa hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak. Yang kedua, bukti potong atau bukti pemungutan PPH, bukpot, PPH. Yang ketiga, bukti transaksi atau data perpajakan lain yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan kita sebagai wajib pajak. Nah, jadi kita ada yang namanya faktur pajak, bukpot, maupun bukti transaksi perpajakan lain. Dari situ, biasanya kita sering mendapatkan surat SP2DK dari AR atau akun representatif kita bahwa ini ada yang namanya bukti potong, tetapi kita belum memasukkan sebagai kredit pajak kita, di mana bisa jadi ini potensial untuk bisa menaikkan yang namanya penjualan kita. Yang kedua, misalnya faktur pajak masukan. Ini ada faktur pajak masukan yang tidak kita kreditkan, di mana bisa jadi itu berpotensi untuk bisa menaikkan yang namanya penjualan kita. Jadi kalau misalnya pembeliannya naik, bisa jadi penjualan juga ikut naik, walaupun juga tidak serta-merta sebenarnya. Nah, yang ketiga contohnya misalnya data konkret berupa bukti transaksi atau data perpajakan lain. Contohnya misalnya ketika kita ini menjual properti ataupun tanah bangunan kita ataupun rumah kita. Ketika kita menjual ataupun juga kita membeli, bisa jadi ini menjadi pintu masuk dari AR untuk bisa mengklarifikasi bagaimana kita bisa membeli rumah ataupun menjual rumah ketika rumah tersebut belum menjadi bagian dari aset kita atau harta kita pada SPT tahun sebelumnya. Nah, memang itu yang harus kita jelaskan. Kenapa? Karena bisa jadi kita membeli rumah dengan harga tertentu yang cukup mahal, misalnya kita beli rumah dengan harga 5 miliar, tetapi profil dari penghasilan kita di SPT tahun pajak sebelumnya itu sangat kecil. Satu tahun katakanlah penghasilan kita hanya 100 juta secara pajak, tetapi kita membeli yang namanya rumah 5 miliar secara cash. Nah, ini uang dari mana? Apakah mungkin ada penghasilan lain yang belum kita laporkan? Nah, bisa jadi adalah salah satu penyebab ataupun pintu masuk dari AR yang mengirimkan atau mengklarifikasi data-data tersebut. Nah, itu sih kalau dari saya tentang data konkret yang dimaksud oleh kantor pajak. Jadi, ketika Sobat Atax ada yang namanya data konkret, jangan sampai ini tidak dilaporkan di dalam SPT
perusahaan maupun SPT tahunan pribadi Sobat Atax. Semoga video ini bisa membantu Sobat Atax dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan juga kami juga berterima kasih atas dukungan Sobat Atax sampai hari ini. Karena tanpa dukungan dari Sobat Atax, video ini dan juga channel ini tidak akan bisa berkembang sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.